Kalau kalian hidup di tahun 90-an, kaya raya, bapak kerja di Pertamina, atau dekat dengan keluarga cendana, tanda-tandanya adalah kalian ke sekolah dengan memakai tas ini, punya tempat pensil ini, dan sering makan es krim ini. Yes, cuma ada 2 kasta anak-anak di tahun 90-an. 1, anak-anak yang pernah makan es krim Vineta. 2, anak-anak yang cuma bisa ngiler pas lihat iklan Vineta. Kalian ada di kasta mana? Tulis di bawah. Di video kali ini kita akan bahas tentang kenapa es krim Vineta berhasil menjadi simbol kemewahan era 90-an dan kenapa kebangkitannya kembali di tahun 2020 tidak berjalan sesuai dengan rencananya. Setelah opening berikut. Di channel ini gue upload konten apapun yang gue suka. Subscribe dan nyalain lonceng notifikasi jadi gak ketinggalan video berikutnya. Menurut gue ada 3 faktor kenapa salah satu produk dari brand es krim Walls yaitu Vineta bisa menjelma menjadi sebuah simbol kemewahan di era 90-an. Yuk kita bahas faktor tersebut satu persatu. Faktor pertama jelas karena karakteristik dan atribut produknya. Vineta mempunyai diferensiasi yang jelas dari produk-produk lain di kategori sejenis. Kalau kita ngomongin es krim di tahun 90-an, yang bisa gue ingat pada saat itu adalah umumnya es krim cuma hadir dengan 3 jenis. Pertama, jenis es krim bar atau stick. Yang kedua, jenis cup. Dan yang ketiga, jenis cone. Vineta hadir dengan kemasan yang berbeda dengan menampilkan es krim berbentuk kue tart yang panjang dengan ukuran yang lebih besar. Dari karakteristik produknya aja, Vineta sudah mengukuhkan bahwa ini adalah es krim dengan kelas yang berbeda. Kalau biasanya produk es krim menargetkan market anak-anak dan remaja, Vineta agak naik kelas sedikit dengan segmentasi dewasa atau setidaknya first jobber. Ini akan lebih jelas pada saat kita berbicara tentang komunikasi dan pricingnya nanti. Oke, next. Faktor kedua kenapa Vineta dianggap sebagai simbol kemewahan tidak lepas dari brand yang mengeluarkannya yaitu Walls. Di antara brand-brand es krim lokal yang merajai era tahun 90-an seperti Campina, Miami, hingga Woody, Walls yang merupakan brand import dan bagian dari perusahaan besar Unilever memang mempunyai positioning yang lebih premium. Dari segi produknya pun, Walls hadir dengan line up yang lebih variatif yang ditujukan untuk berbagai macam segmentasi. Sebut aja misalnya untuk segmentasi standar ada produk-produk seperti Cornello, Cornetto, hingga Fizz. Naik dikit ke kelas premium, Walls punya Magnum. Hingga super premium dengan Vinetanya. Dan produk-produk Walls juga hadir dengan pricing yang lebih tinggi dibanding dengan para kompetitor lokalnya. Strategi ini bertujuan untuk mengomunikasikan kalau produk-produk Walls memang lebih berkualitas. Terkait dengan produk Vineta, kalau nggak salah di tahun 90-an kita harus merogoh kocek sebesar Rp30.000 yang kalau dikonversi ke nilai saat ini mungkin harganya sekitar Rp300.000. Nah tuh dia, Rp300.000 hanya untuk sebuah es krim. Gimana nggak mewah? Faktor ketiga kenapa es krim Vineta menjadi simbol kemewahan adalah karena strategi komunikasi yang terlihat pada iklannya. Menurut gue, ini adalah faktor terbesar kenapa Vineta berhasil dipersepsikan sebagai produk yang premium di zamannya. Sekarang mari kita bahas secara detail aspek-aspek kreatif dari salah satu iklan Vineta yang legendaris ini. Pertama, dalam iklannya Vineta ingin menyampaikan bahwa Vineta sepotong tidak akan pernah cukup. One slice is never enough. Komunikasi ini diterjemahkan dalam sebuah storyline yang sangat simpel. Di sebuah meja makan terlihat beberapa orang yang sedang menunggu dessert, kemudian sepotong es krim Vineta pun dihidangkan dan mereka pun menghabiskan bagiannya masing-masing. Dan di adegan terakhir, saat Vineta tersisa dengan potongan terakhir, terlihat semuanya dalam tanda kutip berebut ingin mengambil potongan tersebut. Ditutup dengan tagline, Vineta, sepotong takkan pernah cukup. Again, story-nya sangat simple. Dan yang menarik adalah bagaimana sang pembuat iklan, dalam hal ini PH dan sutradara, mengeksekusi storyline yang simple tersebut. Lihat bagaimana iklan ini terlihat sangat produk-sentrik dan memang fokus tentang bagaimana menampilkan visual es krim yang enak. Untuk sebuah komunikasi dengan kategori makanan dan minuman, ini adalah strategi yang agak berbeda. Karena biasanya untuk menjual enak dan nikmatnya sebuah produk dalam iklan,
setidaknya diperlukan dua jenis visual. Pertama, product shot, yang memang fokus kepada tampilan dan karakteristik produk. Yang kedua adalah enjoyment shot, yang memperlihatkan seseorang menikmati produk tersebut. Ini standar sebenarnya. Tapi lihat apa yang dilakukan oleh Vineta. Sepertinya mereka memang sangat pede bahwa dengan fokus ke produknya aja tanpa enjoyment shot, Vineta bisa berhasil untuk menggoda audiens. Lihat bagaimana iklan menampilkan close-up shot yang hanya menampilkan tangan-tangan dan lebih memilih untuk me-emphasize shot-shot produk seperti saat Vineta mulai dihidangkan, lembut saat dipotong, dan terlihatnya bagian dalam Vineta dengan lapisan coklat dan vanilanya. Ini benar-benar bikin ngiler sih. Setidaknya pada saat kita pertama kali melihatnya dulu di tahun 90-an. Oke, itu pertama, eksekusi kreatif untuk menjual enaknya es krim Vineta. Well, ingat bahwa strateginya bukan cuma itu, tapi bagaimana menampilkan bahwa Vineta ini adalah es krim premium untuk kelas dan target market yang berbeda. Nah, kita bisa melihat dari setting iklan tersebut. Sebuah meja makan hitam yang reflektif, kemudian lihat peralatan makan yang ada di meja tersebut, dan sedikit atribut dari orang-orang yang makan di meja tersebut. Walaupun sepanjang iklan hanya terlihat tangannya aja, namun kita bisa melihat atribut sebuah jas, lalu wanita dengan cat kuku yang merah, sangat cukup menggambarkan bahwa ini adalah sebuah occasion atau suasana yang mewah. Kemudian lihat bagaimana mereka menampilkan Vineta yang dihidangkan secara berbeda dengan gelas-gelas kaca. Ini beda banget sama kita rakyat jelata yang kalau makan es krim, kalau nggak di stick, ya di cup. Lalu perhatikan penggunaan musik jazz dan voice over bertipe suara berat untuk menyampaikan pesan komunikasi dari Vineta. Could leave you with one small problem. Viennetta from Breyers. One slice is never enough. Nah, hal-hal tadi mulai dari storyline-nya, visual, art direction, hingga musik dan VO, semuanya berhasil menyimpulkan Vineta dengan satu kata, yaitu mewah. Nah, tapi iklan ini pun sebenarnya hanya versi adaptasi dari berbagai versi regional dan globalnya. Karena Unilever ini kan brand global, jadi masing-masing negara biasanya bikin versi adaptasi yang sesuai dengan market lokal. Tapi paling enggak, iklan ini udah berhasil jadi salah satu iklan yang memorable dan legendaris dari era 90-an. Benar nggak? Oke, itu sedikit flashback ya. Singkat kata, setelah Vineta menghilang selama puluhan tahun, akhirnya di tahun 2020 lalu terdengar kabar bahwa es krim legendaris Vineta akan diproduksi kembali. Sontak anak-anak 90-an yang punya memori dengan produk ini dan dulu hanya bisa ngiler lihat iklannya di depan TV, dan sekarang telah menjelma menjadi budak korporasi dan punya penghasilan sendiri, bersiap-siap untuk merasakan nikmatnya es krim mewah dan premium dari masa kecilnya dulu. Namun apa daya, walaupun hasrat masa kecilnya telah terpuaskan, namun ternyata sensasi rasa dan perasaan yang ditimbulkan tidak seperti yang dibayangkan. Ada perasaan Vineta kok nggak semewah dulu ya? Well, intinya adalah kebangkitan kembali sebagai produk legendaris. Ternyata Vineta hanya mampu membuat heboh sesaat di sosial media, setelah itu kembali hilang dan terlupakan. Menurut gue ini disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama adalah daya beli konsumen yang meningkat dengan opsi yang lebih banyak. Di tahun 90-an dulu mungkin es krim mewah ya cuma Vineta. Sekarang kalau kita pergi ke mall, produk-produk es krim mewah udah banyak banget. Dan secara kategori, produk-produk dessert pun udah bermacam-macam bentuknya dengan sensasi rasa yang berbeda-beda. Intinya di zaman sekarang Vineta udah nggak spesial lagi. Yang kedua, kembali lagi ke produknya. Jelas terlihat ada penurunan kualitas antara Vineta versi asli dengan versi relaunch-nya di tahun 2020. Dulu lebih tebal dengan 3 lapisan, sekarang terlihat hanya 1 lapis saja. Yah, begitulah keadaannya. Nostalgia kadang tidak seindah realita. Nah, yang dilakukan oleh Vineta di tahun 2020 ini adalah apa yang disebut dengan nostalgia marketing,
yaitu strategi yang memanfaatkan kenangan dan memori di masa lalu untuk berkomunikasi serta menjual produk. Contoh yang paling dekat selain dari Vineta misalnya di kategori gadget. Nintendo mengeluarkan NES Mini, Sony mengeluarkan PlayStation Classic Mini, Nokia mengeluarkan kembali HP legendarisnya yaitu Nokia 3310 dan lain-lain. Itu contoh terkait produk yang diluncurkan kembali ya. Terkait komunikasi dan branding misalnya ada Burger King yang rebranding dengan menggunakan logo klasiknya. Atau kalau kalian pernah lihat iklan-iklan Indonesia dengan style ala-ala 80-an atau 90-an, nah itu juga bagian dari strategi nostalgia marketing. Kau lupa bawa uang kontan, Ani? Iya, Oma. Pertanyaannya, apa sih kelebihan dan kekurangan dari nostalgia marketing? Pertama kelebihannya dulu deh. Nostalgia marketing bisa menimbulkan efek positif serta koneksi yang kuat antara konsumen dengan sebuah brand atau produk. Aspek nostalgia menghadirkan kembali perasaan yang menyenangkan dari masa lalu dan ini bisa mempunyai pengaruh yang besar pada keputusan untuk membeli. Simpel aja, kalau kita pernah punya kenangan manis pas PlayStation pertama kali keluar dulu, walaupun cuma bisa main di rumah teman, nah pas Sony PlayStation Classic Mini keluar, aspek nostalgia pasti membuat kita ingin mendapatkan perasaan itu kembali yang pada akhirnya berujung pada pembelian produk tersebut. So iya, nostalgia marketing bisa sangat efektif kalau dilakukan dengan benar. Next, apa kekurangan dari nostalgia marketing? Pertama, tentu aja ini sangat segmented dan tidak bisa menyasar untuk semua segmentasi. Nostalgia walaupun sebuah tools emosional yang sangat powerful, namun ia bisa sangat subjektif dan berbeda-beda setiap orang. Yang kedua, strategi ini tidak bisa dijadikan strategi jangka panjang dan mungkin hanya bertahan sesaat aja. Hype sebentar, lalu menghilang. Seperti yang terjadi pada kasus es krim Vineta. Yang ketiga, nostalgia marketing bisa terkesan nggak genuine dan hanya gimmick aja. Malah menurut gue, kadang sebuah brand melakukan nostalgia marketing untuk menutupi kebuntuannya dalam mengeluarkan produk-produk dengan inovasi baru. In general, gue sendiri bukan termasuk orang yang tertarik dengan strategi nostalgia marketing. Karena tujuannya memang jualan emosional dibanding dengan fungsional. Untuk produk-produk yang sifatnya memang collectibles seperti NES Mini, PlayStation Classic Mini, ya itu oke lah. Tapi untuk produk-produk makanan yang menyangkut selera dan cita rasa, buat gue is a big no-no. Contohnya adalah restoran-restoran legendaris yang memang jualan nostalgia. Seperti misalnya kita ambil contoh es krim Ragusa, Gado-Gado Boplo, atau Toko Un misalnya. Gue kalau ke tempat ini ya memang nyari aspek nostalgianya. Dalam hal ini lihat bangunannya, lihat desainnya, dan yang paling penting story atau ceritanya. Kalau soal produk, ya jelas ada pilihan-pilihan produk di masa kini yang jauh lebih enak dari tempat-tempat tadi. Simpelnya, kalau mau jualan nostalgia, respon yang bisa kita harapkan adalah aspek emosional, bukan fungsional. Kalau kita balik lagi ke es krim Vineta, yang harus dirasakan adalah kenangannya, bukan rasanya. Nah, segitu ya video kali ini. Pertanyaan, kalian ada memori dan nostalgia apa dengan es krim Vineta? Coba ceritain di kolom komentar. Atau kalian bisa menambahkan produk-produk atau komunikasi yang menggunakan strategi nostalgia marketing? Tulis juga di bawah. Seperti biasa, klik like kalau kalian suka video ini, dislike aja kalau nggak suka. Follow Instagram Gue Tangan Belang, cek link di deskripsi untuk informasi lebih lanjut tentang video ini. Thanks for watching, I'll see you next time.